Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tim Revere. Izinkan saya menyampaikan laporan akhir penelitian dengan skema penelitian khusus guru besar dengan judul Co-Production dalam membangun Environmental Governance Knowledge Studi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sekolah di Sumatera Barat. Dalam hal ini, peneliti terdiri dari Ketua Profesor Aldri Firdadi, SHM PhD, anggota peneliti Adil Mubarak, SIP MSI, dua, Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI, tiga, Boni Saputra, SAP MPA. Sedangkan anggota mahasiswa peneliti yaitu satu Angga Putra Trizeki, kedua Ulfa Durota Aini Fedria, ketiga Dinda Sri Artija, keempat Pania Putri Santika Dewi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit foto kami. Sebagai pendahuluan, isu global dan pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini terdapat tantangan yang sangat serius. Antara lain, dunia menghadapi perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan degradasi ekosistem. Untuk itu, karena akibat dan dampaknya, muncullah kesadaran global. Kesadaran ini dimulai dengan adanya konferensi Stockholm 1972 yang dalam kurun waktu hampir 2 dekade, yaitu hingga deklarasi Rio 1992, barulah muncul konsep pembangunan berkelanjutan. Kalau sekarang disebut juga dengan SDGs. Salah satu isu yang terpenting yaitu environmental governance, yaitu berkaitan dengan tata kelola lingkungan modern didasarkan pada kolaborasi lintas aktor, yaitu antara lain pemerintah daerah, masyarakat, serta komponen lainnya. Berkaitan dengan itu, pada sektor pendidikan, kita melihat peran pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berkaitan dengan ini, pengelolaan lingkungan hidup telah bergeser dari pendekatan top-down menjadi pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang mana pemerintah bukan lagi aktor tunggal, tetapi harus melibatkan masyarakat, termasuk akademisi juga harus terlibat. Oleh sebab itu, salah satu sektor dan tempat yang menjadi ruang strategis adalah sekolah, yang mana sekolah menjadi ruang strategis untuk menginternalisasi nilai keberlanjutan serta praktik rahmah pada lingkungan oleh generasi muda. Dalam hal ini, para siswa. Untuk itu, dalam penelitian ini, tim peneliti mengajukan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses co-production dalam membangun environmental governance knowledge di lingkungan sekolah di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun kajian pustaka yang kami gunakan untuk membangun konsep itu, pertama, konsep environmental governance. Kedua, konsep co-production dalam tata kelola lingkungan. Ketiga, pendidikan lingkungan dan GPBLS. GPBLS ini merupakan program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang dulunya juga disebut dengan program Adiwiyata atau nama lainnya adalah program Adiwiyata. Namun pada saat ini program Adiwiyata dalam bentuk GPBLS ini lebih menekankan pada pendekatan pembentukan perilaku ekologis sekolah melalui kebijakan sekolah hijau, integrasi kurikulum, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar siswa berperan sebagai agen perubahan lingkungan melalui praktek nyata, di antaranya praktek nyata di sekolah masing-masing. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik dan analisis data melalui pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan coding dan memos. Sedangkan keabsahan data diuji dengan keabsahannya melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta membercek. Kemudian yang menjadi lokasi adalah 4 lokasi itu adalah 4 sekolah adiwiyata nasional di Sumatera Barat, yaitu SDN 03 Pakar Labuan Bukit Tinggi, MTSN 10 Tanah Datar, SMPN 1 Payakumbuh, dan SMAN 7 Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait itu dalam konsep kolaborasi, yaitu sebagai informan kuncinya adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH di setiap kabupaten kota yang menjadi lokasi penelitian. Nah, kemudian instansi yang membawai sekolah, yaitu Kemenak dan Dinas Pendidikan. Berdasarkan itu, barulah tim peneliti melakukan pengumpulan data lanjutan kepada kepala sekolah dan guru. Nah, setelah itu, kami juga mengumpulkan data kepada siswa yang merupakan agen perubahan, serta masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah ini antara lain
para penjaga sekolah, orang-orang yang mempunyai kantin di sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, hasil penelitian itu setelah diolah dengan Axial Coding, program GPLHS, maka kita memperoleh data yaitu pemahaman dan keterlibatan terhadap gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Itu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kesadaran, persepsi, dan partisipasi aktor terhadap program tersebut. Kemudian, kita juga memperoleh data pada subkategori 2, yaitu co-production-nya itu, dari perspektif instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan, Pendidikan, Kementerian Agama, dalam hal ini kantor yang terdapat di kabupaten kota setempat, sekolah, dan masyarakat sekolah. Yang mana hal ini kita akan melihat data berkaitan dengan proses kolaborasi dan sinergi lintas sektor ataupun lintas aktor dalam membangun pengetahuan dan praktik lingkungan yang berkelanjutan pada sekolah. Pada subkategori ketiga, hasil daripada aksial coding ini, kita mencoba melihat faktor keberhasilan dan tantangannya, yang mana diperoleh faktor pendukung seperti dukungan kebijakan, peran kepemimpinan, terutama kepala sekolah, serta kendala maupun keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan kontinuitas program. Pada subkategori 4, kita melihat bagaimana penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sekolah, yang mana kita memperoleh bagaimana peran kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua dalam meningkatkan kapasitas, komitmen, serta partisipasi aktif terhadap program lingkungan sekolah. Kemudian dalam subkategori 5, diperoleh gambaran tentang rekomendasi kebijakan dan peningkatan efektivitas GPBLHS ini, yaitu apa bentuk saran strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan sekolah melalui pendekatan kolaboratif, integrasi, nilai lokal, dan inovasi kebijakan berkelanjutan. Untuk itu, kami memperoleh pengolahan berikutnya dalam bentuk minimal memos. Dalam penelitian ini, implementasi co-production dalam program GPBHLS. Pertama, kita melihat konsep dasar. Konsep dasar itu diperoleh dari kesadaran, pemahaman dan persepsi, serta antisipasi. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan itu berkaitan dengan sinergi lintas aktor, kolaborasi, dan koordinasi yang terarah. Yang ketiga, faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan itu diperoleh dari komitmen, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan. Kemudian yang keempat, hasil dan tujuan. Hasil dan tujuan, maka dibangunlah rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini dengan tujuan bagaimana bentuk kebijakan berkelanjutan serta bentuk implementasi yang efektif. Dari gambaran itu, maka kami mencoba melakukan pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita mencoba merujuk kepada teori yang ada. Di antaranya yang dikemukakan Ostrom 1996. Bahwa prinsip co-production yang diperoleh dari implementasi GPBLS di sekolah SD 03 Pakan Labuh, MTSN 10 Tanah Datar, SMPN 1 Payakumbuh, dan SMA 7 Padang, yang mana para guru, siswa, dan masyarakat sekolah telah terlibat dalam merancang dan menjalankan program lingkungan. Sekolah mampu mengintegrasikan isu lingkungan dengan mengintegrasikannya pada setiap mata pelajaran, agar para siswa mampu membiasakan perilaku ramah lingkungan dalam upaya mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Kolaborasi ini mampu menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi co-kreator budaya ekologis. Kedua, berkolaborasinya para multi aktor dalam environmental governance, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, kantor Kemenak setempat, sekolah, siswa, dan masyarakat sekolah, ini dikaitkan dengan teori kolaboratif governance seperti dikemukakan Ansel dan Gas, telah terdapat keselarasan, yang mana DLH sebagai pembina teknis dinas terkait sebagai pengarah kebijakan dalam program Adiwiyata maupun GPBLS, yang mana sebagai pelaksananya adalah sekolah, siswa, telah mampu menjadi mitra pendukung praktek ekologis. Kemudian selanjutnya, dari gambaran yang telah diperoleh ini, maka kita melihat aspek yang ketiga, yaitu penguatan lingkungan. Penguatan pengetahuan lingkungan ini menjadi suatu proses yang sesuai dengan knowledge management CC yang dikemukakan Nonaka Tai Peci, yaitu guru, siswa, dan masyarakat
berkontribusi dalam proses sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi, dan internalisasi sehingga pengetahuan lingkungan menjadi budaya bersama, terutama di lingkungan sekolah. Yang keempat, tantangan implementasi. Seperti banyak literasi dan berbagai tempat, ya tantangannya ya lebih kurang hampir sama seperti hal dilakukan retail dan KUBR, yaitu tantangan keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat sekolah yang belum merata, serta lemahnya dokumentasi pengetahuan yang mencerminkan karakter riset problem merupakan sesuatu yang perlu ditingkatkan dalam upaya penguatan isu lingkungan. Tantangan ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas aktor yang harus lebih konsisten di masa mendatang. Yang kelima, implementasi teoritis. Temuan penelitian telah mampu memperkuat teori co-production, kolaboratif governance, knowledge management, dan youth agency. Artinya, generasi muda sebagai agen pembaharu atau agen perubahan, terutama berkaitan dengan peran aktif siswa dan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk menguatkan pengetahuan. Dan yang keenam adalah implementasi kebijakan. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari DLH, Dinas Pendidikan, dan Kemenak melalui pendanaan, pelatihan, pendampingan agar GPBLS dapat terinstitusionalisasi sebagai model environmental governance yang berkelanjutan berbasis sekolah dan masyarakat sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan GPBLS sekolah itu merupakan hasil kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam konteks ini sebuah co-production, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Sinergi ini menciptakan tata kelola lingkungan berbasis pengetahuan yang berkelanjutan, yang tidak hanya menjadi kebijakan formal, tapi menjadi budaya dan praktik nyata dalam komunitas sekolah. Syarat untuk memperkuat dan mengoptimalkan program GPBLHS ini diperlukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi guru dan siswa. Kolaborasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan dengan koordinasi dan berbagai sumber daya. Artinya kami maksudkan berbagai sumber daya yang lebih efektif, termasuk integrasi nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dapat membuat pendidikan lingkungan lebih relevan, sementara penguatan tata kelola dan sistem monitoring akan menjamin keberlanjutan program di semua sekolah. Karena itu, dengan monitoring berkelanjutan, ini dapat menjadikan penerapan program GPLSI lebih optimal di masa mendatang. Selanjutnya berkaitan dengan luaran. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa luaran penelitian kita sudah submit. Sebagai buktinya, kita tampilkan submission daripada itu telah direview, seperti kita lihat. Adapun kita telah submit itu pada jurnal internasional bereputasi yang mana merupakan kategori Scopus Q1, yaitu pada jurnal Seminar in Medical Writing and Education. Nah, Bapak Ibu, adapun berkaitan dengan artikel ini, kita sudah pada review sejak tanggal 24 bulan 11 2025, seperti pada tampilan ini. Kemudian kita sudah submit pada tanggal 23 November 2025. Nah, ini daripada kita login di tempat tersebut. Sedangkan rencana penelitian tahun berikutnya, kita akan coba melihat pada fokus ekowisata di kawasan Geopark Ranah Minang yang dalam tatakan pelestarian alam dan tekanan pembangunan pariwisata. Kawasan ini memiliki kekayaan ekologis dan biodiversitas yang unik, namun rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis model co-production antara masyarakat nagari, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan tata kelola ekowisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan prinsip konservasi. Yang mana TKT yang kita targetkan adalah TKT tingkat 2, yaitu adanya formulasi, konsep, dan garis miring atau formulasi. Penelitian ini bersifat konseptual dan aplikatif awal yang berfokus pada pengembangan konsep co-production dalam tata kelola lingkungan environmental governance. Fokus penelitian ini belum pada tahap penerapan teknologi atau pembuatan prototype sistem, melainkan pada proses pembentukan dan formulasi pengetahuan atau knowledge, serta pengembangan model konseptual mengenai bagaimana kolaborasi atau co-production dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan tata kelola lingkungan di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikategorikan berada pada tahap formulasi konsep dan aplikasi awal yang sesuai dengan definisi TKT tingkat 2, yaitu formulasi, konsep, dan garis miring atau aplikasi formulasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.